Awalnya garang, ketua RT yang merangkap sebagai panitia surga itu akhirnya tertunduk lesu di gelandang di Polres Tangerang Selatan. Kini menjadi tersangka, menjadi provokator membubarkan mahasiswa Katolik. Awalnya garang, ketua RT Diding bersama 3 rekannya tertunduk lesu saat ditampilkan di hadapan publik. Ketua RT bernama Diding alias De bersama 3 rekannya tertunduk lesu saat ditampilkan Polres Kota Tangerang Selatan di hadapan publik. Ketua RT Diding awalnya cengar-cengir saat ditangkap dan diperiksa, kini memakai baju tahanan dan menggunakan celana pendek. Ketua RT Diding bersama 3 rekannya dengan berbaju tahanan tertunduk lesu di hadapan awak media saat dilangsungkan konferensi pers. Dan inilah detik-detik pada saat ketua RT dan masyarakat membubarkan dan melakukan pembacokan kepada mahasiswa yang melakukan doa rosario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat saudaraku yang beragama lain. Hari ini telah terjadi tindakan pidana 170 KUHP pengeroyokan junto pasal 351 atau 351 junto pasal 170 pengeroyokan. Ini terjadi karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT yang berada di wilayah Unpam Victor ya, Unpam Babakan Setu di Tangerang Selatan. Ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Cica Remarsa Al-Islami. Jadi itulah pernyataan penasihat hukum. Sungguh keterlaluan, ya, ketua RT memprovokasi warga untuk membubarkan doa rosario yang dilakukan oleh umat Katolik di Tangerang, Banten. Tentunya hal ini bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa kita yang mengakui ada 5 agama dan menghormati ibadah agama-agama lain. Namun demikian di Banten, ketua RT malah memprovokasinya. Itulah kadrunista. Tanggapan warga atau umat Katolik begitu sangat menyentuh hati. Ya, kita dengarkan pernyataan mereka. Hello bos, pesan ini saya sampaikan khusus untuk orang-orang ya yang di Tangerang Selatan kemarin itu. Mereka itu ini oknum ya, yang menggeruduk adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan doa rosario. Bagi saya ini suatu kejadian yang memalukan. Ingat, kami dari NTT, saya Rian dari NTT. Semoga pesan saya ini sampai ke kalian, sampai ke otak kalian sebentar. Pada dasarnya doa itu adalah komunikasi pribadi antara manusia yang percaya dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Dan itu adalah hak pribadi setiap orang. Mau beragama apa saja itu boleh, bebas, silahkan. Kemudian, karena itu adalah hak pribadi seseorang, maka kamu tidak punya hak untuk mengganggu ibadah orang, tidak punya hak untuk mengganggu doa orang. Lagian ini 2024, kamu kok masih ngebat sekali panitia surga gitu ya. Kamu sendiri saja belum tentu tuh doamu diterima oleh Tuhan, belum tentu juga masuk surga, belum tentu juga jadi umat beragama yang benar. Tapi kamu sok-sok ngatur agama orang, ngelarang orang untuk berdoa. Hakmu apa? Kamu datang ke NTT, kamu belajar toleransi itu di sini, ya. Datang belajar ke NTT. Bila perlu saya akan jadi guru nanti, saya akan cuci otakmu bagaimana tuh menjadi manusia yang bertoleransi. Bertoleransi itu adalah memberikan kebebasan bagi orang atau siapapun itu untuk beribadah dengan keyakinan dan agamanya sendiri. Jangan kamu yang ngatur, karena itu bukan urusanmu. Ya. Ingat, doa rosario itu adalah doa yang intens dilakukan oleh orang Katolik. Itu biasanya terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan 10. Sekarang kalau saya balikkan ini ya, statement saya seperti ini, coba kamu paham baik-baik sebentar. Bagaimana rasanya jika kamu sedang sholat, mau azhar atau maghrib, tapi kamu digeruduk orang dan dianiaya oleh orang di situ pada saat kamu berdoa? Seperti apa perasaanmu?
Lo orang beragama itu untuk memperoleh kedamaian, ketenangan, dan lain-lain. Hal positif banyak sekali yang didapatkan dari itu. Justru semakin banyak orang yang berdoa dengan Tuhan di Republik ini, negara ini akan semakin aman, gitu, semakin baik gitu loh. Tapi kamu datang keruduk orang yang sedang berdoa, apa masalahmu? Datang ke sini, saya ajarkan kamu di NTT bagaimana caranya toleransi. Ya, 2024 kamu kok masih jadi panitia surga. Memang kamu sendiri itu sudah pasti bahwa kamu akan masuk surga. Mohon maaf ya, memang tidak semua orang Tangerang Selatan seperti kalian tuh, otaknya seperti itu. Tapi pesan ini saya sampaikan khusus untuk kalian yang kemarin menggeruduk. Ini miris sekali. Sudahlah, fokus saja untuk cari makan setiap hari. Hidupi anak dan istrimu itu. Jangan kau sibuki urusan iman orang lain. Kamu berdosa, bukan orang lain yang tanggung. Orang lain yang berdosa, bukan kamu yang tanggung. Itu urusan pribadi. Ngapain kamu sewot sekali pengen jadi panitia surga di situ? Ya. Semoga pemerintah di Republik ini lebih ketat lagi dengan orang-orang seperti ini. Ya, harus lebih ketat lagi dengan orang seperti ini. Ya, jangan berkeliaran manusia seperti ini. Jangan berkeliaran orang seperti ini, karena ini membahayakan. Ingat, Katolik juga itu adalah agama yang sah dan diakui di Republik ini, apalagi di dunia. Ya, itu kamu harus paham itu baik-baik, harus paham itu baik-baik ya. Semoga pesan saya ini sampai kepada kalian ya kemarin yang melakukan pengkerudukan itu. Saya tantang kalian datang ke NTT, ketemui kami di sini. Kami akan beri kalian pelajaran seperti apa itu hidup beragama yang sebenarnya. Ya. Itulah pernyataan warga NTT yang mengharapkan Ketua RT sebagai panitia surga untuk datang ke NTT agar bisa belajar masalah toleransi yang sangat luar biasa di NTT. Dan oke, kita lihat pendapat yang lain. Dan ini pendapat Hercules ya, yang sangat terkenal ya. Halo guys, seperti yang kita duga, kasus soal penggerudukan Doa Rosario kemarin itu berakhir damai. Ya, sejumlah pihak menggelar pertemuan untuk membahas dugaan penggerudukan warga terhadap sekelompok mahasiswa yang menggelar ibadah Doa Rosario. Iya. Kegiatan itu digelar di kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, hari Senin tanggal 6 yang lalu. Kita kumpul, semua aparat berkumpul yang berkepentingan dari RT, RW, Lurah, Camat, Kapolsek, semuanya ikut berkumpul. Begitu kata Kasubag TU Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Asep Aziz Maser saat ditemui di kantor Kelurahan Babakan hari Senin yang lalu. Ini aneh, kok masih dibilang dugaan ya, padahal videonya jelas sekali. Nah, Asep ini menilai bahwa Doa Rosario merupakan kegiatan yang baik, namun juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti etika. Nah, karena ini kan kegiatannya baik ya sebetulnya, hanya yang tinggal itu masalah tenggang rasa. Pemilihan jam kegiatan berlangsung, suara diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya dan sekitarnya ini orangnya beragama apa. Ya tenggang rasa lah begitu ya. Saya menegaskan kegiatan doa ini boleh dilanjutkan, boleh ya, asal tidak membuat gaduh. Selain itu, dia menyarankan para mahasiswa itu untuk mencari tempat lain. Loh, katanya boleh, tapi kok suruh cari tempat lain? Namun hal itu tidak menjadi alasan adanya larangan kegiatan beragama. Nah, bukan beragamanya yang dilarang atau yang diangkat, bukan itu, tapi etika sosialnya, makanya harus diperhatikan, begitu kata Asep. Ya, kalau kita lihat kesaksian ya dari peristiwa ini, kronologisnya itu mereka sedang berdoa, lalu tiba-tiba ada Pak RT datang teriak-teriak memaki-maki dengan kata-kata kasar, berteriak keras, dan terjadilah provokasi, yang memprovokasi orang-orang berhenti di situ, dan akhirnya terjadilah kejadian yang kita lihat di video itu. Saya bingung juga, nah ya, kalau yang dibilang etika yang seperti apa? Apakah yang dilakukan Pak RT ini beretika? Lagi pula yang saya tahu, mereka nih umat Katolik memang bulan Mei ini kan buat umat Katolik adalah bulan Maria ya, dimana mereka lebih intens berdoa, doa Rosario ini kepada Bunda Maria gitu ya. Dan kadang mereka melakukannya sendiri, bersama keluarga atau bersama kelompok-kelompok kecil yang mereka buat pertemanan sebagainya. Nah, kadang mereka melakukannya seminggu sekali. Dan itu memang dilakukan antara jam 7 sampai jam 8 malam. Bukan karena apa-apa ya, karena kan rata-rata ya kalau siang itu mereka berkegiatan, beraktivitas, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja dan sebagainya. Jadi dilakukan jam 7 atau jam 8 malam, dan biasanya cuma 1 jam saja paling lama. Nah,
yang saya tahu mereka ini berdoa gitu ya, dan mereka pasti berdoa dengan khusyuk dan hikmat, bukan seperti anak-anak muda mungkin yang main gitar di ujung gang gitu, yang berteriak-teriak sambil setengah mabuk gitu. Atau seperti orang yang sedang yang lagi bernyanyi di dangdutan sampai jam 2-3 pagi. Kenapa hal itu tidak mengganggu? Kenapa hal itu tidak disebut tidak beretika? Lalu soal keadilan ya. Ya memang sulit buat kita untuk menerangkan atau bahkan mengharapkan soal keadilan kepada mereka yang selama ini mendapatkan keuntungan dari ketidakadilan. Ya kita bisa lihat sendirilah bahwa jika ini terjadi kepada kaum minoritas, maka penyelesaiannya adalah mediasi. Damai ya. Tapi jika terjadi sebaliknya, maka proses mediasi selalu tidak berfungsi. Salam.